Aduh, sakit banget nih. Kayaknya sementara waktu tidak bisa olahraga deh. Halo Astronachers, kembali lagi bersama saya Jimri di channel Astronaci for You. Nah, berbeda dengan video-video sebelumnya, saya sembari melakukan olahraga seperti jogging dan badminton. Namun, pada kesempatan kali ini, sayang sekali, saya sedang mengalami cedera pada bagian tangan ketika bermain badminton di beberapa hari yang lalu. Walaupun saya sedang cedera, saya tetap semangat untuk menyempatkan waktu menyampaikan informasi kepada teman-teman tentang apa saja risiko berbisnis dalam saham. Seperti yang kita ketahui, persentase keuntungan investasi saham lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya seperti obligasi, deposito, maupun properti. Seperti ada istilah yang mengatakan high risk high return, yang artinya adalah semakin tinggi peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan, maka semakin tinggi pula risikonya. Dan juga berlaku sebaliknya, semakin rendah peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan, maka semakin rendah pula risikonya. Nah, sama dengan seperti berolahraga, Anda bisa saja mendapatkan risiko seperti cedera yang saya sedang alami. Nah, begitu juga dengan berbisnis saham. Ada juga peluang risiko yang bisa saja Anda alami ke depannya. Lalu, apa saja sih risiko dalam berbisnis saham? Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjabarkan 3 poin apa saja risiko berbisnis dalam saham. Poin pertama adalah capital loss. Yang mana arti capital loss ini adalah kerugian yang Anda alami ketika harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Contohnya, misalkan Anda membeli sebuah saham perusahaan X. Katakanlah Anda membeli dengan harga 3.000 per lembarnya. Kemudian di suatu waktu, karena harga tidak kunjung naik, Anda kemudian menjual harga saham tersebut dengan harga 2.500. Sehingga Anda mengalami kerugian sebanyak Rp500 per lembar sahamnya. Nah, yang kedua adalah resiko likuidasi, liquid, yang berarti cair. Maksudnya liquid adalah mudah untuk diperjualbelikan. Contohnya adalah seperti ini ya. Kalau kita berinvestasi properti, katakanlah kita jual beli rumah. Ketika kita menjual rumah, maka kita memerlukan waktu yang tidak singkat atau cukup lama untuk menjual rumah tersebut. Nah, berarti investasi properti tidak begitu liquid. Nah, berbeda dengan investasi saham. Investasi saham sangat liquid jika Anda memiliki saham perusahaan yang besar dan bagus dengan minat pembeli yang tinggi, sehingga gampang untuk diperjualbelikan. Namun, ada kondisi di mana saham Anda tidak menjadi liquid karena saham perusahaan Anda memiliki minat beli yang rendah atau bahkan tidak ada. Nah, contohnya adalah saham perusahaan Anda bisa memiliki harga yang paling rendah, yaitu seharga Rp50. Nah, selain itu ada lagi nih kondisi di mana suatu saham tidak bisa diperjualbelikan, yaitu saham suatu perusahaan tersebut disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, maksudnya disuspend adalah diberhentikannya transaksi perdagangan suatu saham dalam beberapa hari atau beberapa minggu sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek tersebut. Nah, teman-teman ingin tahu kan mengapa saham suatu perusahaan disuspend oleh Bursa Efek Indonesia? Nah, yang pertama adalah harga saham suatu perusahaan ini mengalami kenaikan dan penurunan yang luar biasa atau tidak wajar dalam beberapa waktu atau beberapa hari, sehingga Bursa Efek Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mensuspend saham perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, mengapa saham suatu perusahaan disuspend adalah si perusahaan tersebut tidak melaporkan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia. Nah, si perusahaan harus wajib tuh setiap tahun melaporkan laporan keuangannya kepada Bursa Efek Indonesia. Jadi, saran saya kepada teman-teman agar terhindar dari risiko likuiditas ini adalah pastikan Anda membeli saham perusahaan yang bagus dengan minat yang beli yang tinggi dan memiliki kinerja yang baik. Nah, yang ketiga adalah nyangkut di market. Penyebab saham nyangkut adalah si trader tidak ingin menjual sahamnya atau meng-cut loss sahamnya sesuai dengan planning trading yang direncanakan sebelumnya, karena si trader masih berharap bahwa ke depannya suatu saat nanti harga sahamnya akan naik kembali. Nah, beda ceritanya jika Anda mendadak menjadi seorang investor karena Anda menahan saham suatu perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Asalkan Anda membeli saham suatu perusahaan yang memiliki kinerja yang bagus dan termasuk kategori blue chip.
Nah, apalagi itu blue chip? Nah, blue chip atau saham LQ45 adalah 45 saham terbaik yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman bisa cari tahu tuh untuk saat ini apa saja saham-saham yang termasuk dalam kategori blue chip atau saham LQ45. So, teman-teman, walaupun saham memiliki resiko, tapi teman-teman dapat meminimalisir resiko tersebut asalkan teman-teman terus mau belajar dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam berbisnis saham. Nah, demikianlah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga infonya bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar tetap mendapatkan update video edukasi lainnya. Dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye. Aduh, sakit. Bye.